Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Dan salam sejahtera Kristus bagi saudara sekalian jemaat Tuhan maupun jemaat yang baru yang kali ini beribadah bersama dengan kami GBI Harmoni Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang kesempurnaan Kristus yang harus kita warisi, dengan topiknya adalah Kristus membenarkan demi masa depanmu sempurna. Shalom. Perhatikan baik, saya ulangi. Kristus membenarkanmu demi masa depanmu sempurna. Dan topik ini adalah untuk menjelajahi firman ini sampai kepada bangsa-bangsa lewat YouTube dan lewat Facebook dan yang lain dalam media masa saat ini. Nah, kepada saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan adalah untuk membenahi diri kita, benar, dibenarkan dan mau dibenarkan. Jika tidak, saudara-saudara, Kristus dalam kebenaran untuk membenarkan tidak fungsi atau tidak dapat untuk menjadikanmu sebagai anak-anak Allah yang konon akan dipimpin, akan diberkati, dan akan diberi kuasanya, dan akan diberi sampai menuntun pada kesempurnaan. Saudara, saudara yang saya sampaikan ini. Karena itu saudara, saya akan menyampaikan firman ini tentang topik bahwasanya awal dari semua apapun di tengah kehidupan kita dalam pemeliharaan Allah, bahwa Kristuslah yang menyelamatkan. Katakan amin. Menyelamatkan itu adalah supaya saudara-saudara tidak bergumul dosa, supaya saudara-saudara tidak ada lagi dosa, bahkan juga dosa tidak bisa nyambung ataupun bersama dengan saudara dalam kehidupan ini. Luar biasa. Tapi itulah rencana Tuhan, supaya saudara-saudara pun mengerti dan tahu Kristus pun sampai dengan hari ini adalah memulihkan jemaat ini. Artinya turut bekerja bersama-sama untuk membenarkan, menjadi orang-orang benar yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bagi saudara sekalian, selanjutnya saudara-saudara, supaya kita tahu pekerjaan Tuhan masa dalam membenarkan sampai menuntun kepada kesempurnaan, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang sempurna itulah yang akan menuntun kita. Katakan amin. Yang akan membimbing kita. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, Kristus datang bukan untuk menghukum atau mendikte atau mengecualikan atau membuat, melainkan adalah supaya saudara-saudara, orang-orang yang sudah diselamatkan, dibenarkan sampai menuju kepada kesempurnaan. Berikan tepuk tangan. Mari kita simak firman-Nya, Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Dengan segera saya akan bacakan bagi saudara-saudara Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Inilah firman-Nya yang akan direnungkan untuk hari ini dalam minggu ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi supaya serupa. Saya ulangi, dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya.
dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dalam hal yang sama juga pengertian dimuliakannya adalah disempurnakan. Berikan tepuk tangan. Kesadaran inilah, oleh firman inilah yang membuat kita mengenal tentang Allah, bahwa Dia mengerjakan kebenaran-kebenaran bersama dengan saudara, dibenarkan. Amin, saudara. Dan proses proyek ini atau pekerjaan ini adalah untuk membuat saudara menjadi orang-orang benar, bukan yang lain. Bukan status untuk bergereja, bukan status rutinitas atau sesuatu untuk saudara buat menjadi orang Kristen. No. Tetapi Kristus sampai dengan hari ini turut bekerja bersama-sama, yang diutus dan dikerjakan oleh kuat kuasa Roh untuk memimpin setiap orang dalam kebenaran ini, supaya kebenaran itulah yang memimpin dalam kepemimpinan di tengah bangsa ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Supaya saudara-saudara, generasi muda dengarkan baik-baik. Engkau akan diangkat Tuhan untuk memimpin. Tapi orang yang jatuh bangun tidak akan dipanggil. Supaya dunia ini benar, sudah dipanggil untuk itu. Sehingga kita full power, penuh kuasa untuk bisa membenarkan orang. Beberapa lembaga saya benarkan. Dalam pemerintahan ini pun saya turut untuk membenarkan, termasuk kepada teman-teman saya dalam agama lain, saya benarkan. Kenapa bisa begitu? Memang harus begitu. Karena kalau kita ada di dalam dunia ini adalah harus bercahaya, terbit terang Tuhan, dan memiliki kuasa untuk membuat bangsa-bangsa ini, khususkanlah bangsa Indonesia ini, khususkanlah daerah Labuhan Batu ini, punya pergumulanlah supaya Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia ini ada di dalam kebenaran. Berikan tepuk tangan bagi mereka. Yang lainnya bagi saudara-saudara saya harus katakan, tidak ada waktu untuk bersiul-siul seperti siul orang Padang sedang kuat, ngeri-ngeri sedap. Tidak ada waktu. Karena saudara sekalian adalah bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bersama dengan Kristus Yesus oleh Roh-Nya yang diberikan kepada saudara. Berikan tepuk tangan. Ada yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara. Dari setiap proses ini dan firman yang aku sampaikan ini memang tidak berjalan mulus. Boleh aja saudara-saudara dalam dunia. Tapi anak-anak Tuhan, saya harus mengatakan ini. Percuma saya sebagai hamba Tuhan untuk tidak bisa mendidik, membimbing. Adalah saya sampaikan rahasia kepada saudara-saudara bahwa hari ini jadikan di dalam dirimu ada sidang pribadi. Saya ulangi. Engkau sempurna, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kesempurnaan itu, secara fisik dan rancangan Tuhan yang ada padamu, engkau mampu untuk membuat sidang pribadi. Dalam diri kita ini, masa nggak tahu mana yang benar, mana yang salah? Jikalau kita tahu salah, ya jangan dikerjakan. Katakan amin. Jika kita tahu itu adalah dosa dalam kelompoknya, mundurlah, jangan ikut-ikutan. Amin. Jika sesuatu apa yang sedang bersama dengan kita dan diikuti oleh kita, maksud saya oleh orang lain di dalam kita, dengarkan baik-baik, atau sebutlah sebagai siasat orang lain,
engkau pun harus meninggi. Dengan kata lain, berdoa minta kuasa Tuhan agar semua niat jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang masih gentayangan juga di dalam dunia ini adalah dipatahkan sendiri, dimuntahkan sendiri, karena kuasa roh ada pada kita. Amin, saudara. Amin. Ini sidang pribadi. Harus aku tetap ini. Jangan engkau berdoa, Tuhan tolong aku pencobaan ini. Tapi engkau sendiri adalah masuk dalam pencobaan ini. Dengan kata lain, generasi muda adalah berpacaran bebas. Orang yang punya uang ataupun yang tidak punya uang jatuh dalam narkoba. Shalom. Generasi dengarkan baik-baik ini. Bahkan ada banyak juga generasi sekarang ini jatuh di dalam kelompok-kelompok dosa, membuat ujaran-ujaran kebencian di sana sini. Shalom. Termasukkah mereka lembaga atau agama? Jangan ikuti. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ada 3 hal pokok di tengah keselamatan bagi dunia ini yang harus disampaikan kepada saudara ketika saya merenungkan firman ini dalam 1 pekan ini untukmu dan untukku juga. Amin, saudara. Perhatikan baik-baik. Lihatlah pekerjaan Allah, saudara-saudara. Hidup ini punya arti apabila dibenarkan. Amin, saudara. Hidup ini kita, Bapak Ibu, jikalau dibenarkan masuk dalam proses kebenaran itu, ada maksud Tuhan. Adalah engkau diangkat. Kok nggak mau diangkat? Amin, saudara. Engkau dipulihkan. Engkau bersama dengan Tuhan. Kau nggak mau? Shalom, saudara-saudara. Ada rencana Tuhan dalam hidupmu, supaya hidupmu jangan semau-mau aja. Karena kalau semau-mau aja hidupmu adalah jatuh kepada kebinasaan, jatuh kepada lubang lumpur yang jauh, yang bisa menenggelamkan. Dengan kata lain, dengarkan baik-baik, bahwa hidupmu tanpa Tuhan atau di luar Kristus tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi tinggalkan Yesus. Saudara, ada firman yang saya baca, saya persiapkan. Inilah kenyataan. Saudara bisa sambil merenungkan untuk ditayangkan 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30, bahwa sesungguhnya saya mau harus katakan ini, kita ini diangkat, kita ini dimaksud supaya terus akan mengerjakan kebenaran. Amin, saudara. Dan Tuhan beserta dengan kita, bukan gubernur kecil, bukan bupati, bukan orang kaya kecil, tapi Yesus Kristus bersama dengan kita. Amin. Tuhan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dalam hikmat dunia. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat dan dahsyat. Allah untuk memalukan apa yang kuat di dalam dunia ini, dan apa yang tidak terpandang dan hina di dalam dunia atau bagi dunia dipilih Allah, diangkat. Bahkan apa yang tidak berarti, gak ada artinya sama sekali, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada orang
yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, katakan amin, dan menguduskan, katakan amin, dan menebus kita, katakan amin, untuk menuju kepada kesempurnaan. Jelas saudara-saudara? Artinya dalam dunia ini sudah banyak yang dipanggil, yang tidak berarti menjadi berarti, yang hina menjadi mulia. Kenapa harus demikian? Sebab Allah harus menyatakan kemuliaan-Nya, kuat kuasanya, pekerjaannya, kenyataannya Dia, yang harus menyertai para pekerja-pekerja Tuhan, yang harus menyertai hamba-hamba Tuhan, yang harus menyertai di dalam pernyataan kuat kuasa roh bagi dunia dimanapun berada. Lihat sekarang ini saudara-saudara, seluruh kejadian termasuk COVID-19 adalah sudah mendunia. Bukan di Sigambal saja, bukan di Wuhan saja, bukan di Jakarta, atau bukan saja di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Apakah yang kita bicarakan tentang seluruh dunia ini? Kedatangan Yesus Kristus adalah mendunia, seluruh dunia, segala suku bangsa, dan Dia juga sedang mengizinkan era globalisasi, saudara-saudara, untuk membuat ada kesatuan. Tembok-tembok yang memisah antar bangsa-bangsa itu dirubuhkan supaya menyatu semua bangsa, memudahkan menuju kepada kesempurnaan. Itu ialah supaya Kristus Yesuslah Tuhan dan Raja bagi bangsa-bangsa ini. Berikan tepuk tangan. Kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, dan Dialah yang bekerja sampai dengan hari ini ke dalam dunia ini untuk membuat orang-orang percaya bercahaya. Amin, saudara. Amin. Coba buat ke kiri kanan, bercahaya, bercahaya, bercahaya. Mana yang lemah? Jangan melihat di kiri saya ini. Bercahaya, bercahaya. Mesti depan saya bercahaya, bercahaya, bukan bercahaya, bercahaya. Kalau dekat dengan istrinya, bapak-bapak bilang ini bercahaya. Tunjukkan gigimu yang selalu sikat gigi siang dan malam. Amin. Bercahaya, bercahaya. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang kedua, dibenarkan hidupmu adalah supaya menuju kepada kesempurnaan dalam masa depan ini. Tapi dalam yang kedua ini ada dua hal. Ternyata ada kok yang tertunda. Ada masa depan yang tertunda, tidak didapat. Saya baca saja ayat ini, bukan dari otakku saja, melainkan karena firman yang ada. Ya, mari kita baca Amsal 23 ayat 18 sampai kepada ayat yang ke-21. Begini kata firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak.
Gak usah malah kasih tahu ya. Kalau tidak ada anggur atau masa sekarang ini kalau tidak ada tuak diminum, dia seperti nggak manusia, kakaknya. Hanya dia bilang begini, saudara-saudara, ini orang Batak ini. Allah. Gitu saudara-saudara. Shalom. Kalau orang Chinese kira-kira bagaimana? Oh, ribut beliau. Gini dia, kalau saya bilang, oh siapa? Ada orang sama-sama. Bukan sudah tinggi. Kenapa dikatakan jangan dengan baik? Jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Pelahap daging itu sebenarnya boleh makan daging, tapi jangan sampai kenyang dan jangan sampai muntah. Dan yang masih berdarah-darah jangan makan. Karena itu adalah engkau membuat sama menjadi seperti binatang. Masaklah dengan baik dan buatlah takaran dengan amin. Karena namanya pelahap daging itu adalah yang mentah rumah. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Dan selalu ngantuk membuat orang juga berpakaian compang-camping. Shalom saudara. Memang orang ngantuk, orang tengger selalu ngantuk. Gak ada gairah untuk kerja, apalagi untuk masa depan. Anaknya aja dibilang begini, nggak usah ke sekolah, dari punya nasi. Shalom saudara. Shalom. Supaya saudara-saudara kamu membenarkan dalam situasi di tengah dunia dalam tekanan kebudayaan, di tengah dunia dalam kekerasan orang-orang yang sedang mengerjakan juga sesuatu yang bersalah, sesuatu yang tidak alkitabiah di tengah kehidupan ini. Karena harapannya adalah saudara-saudara adalah menjadi anak-anak Allah. Tiap langkahmu adalah alkitabiah. Amin saudara. Lihat saya, gak mau membuat keributan. Shalom. Yang kedua di dalam yang kedua ini, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara adalah percayalah kepada Allah. Sebab semua firman yang dikatakan pasti akan digenapi. Supaya saudara-saudara cinta dengan firman. Amin saudara. Dan ini saat COVID-19 ini adalah saat firman juga sedang digenapi. Untuk saudara bisa berbicara kepada orang lain adalah diizinkannya COVID-19 itu untuk membuat orang sadar kembali bahwa dosa adalah menuju kepada kebinasaan, mematikan. Sama seperti perkataan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Pencuri datang adalah untuk mencuri, membunuh, berbohong, membinasakan. Tapi banyak orang yang tidak sadar, ya ikut iblis juga karena tidak sadar. Tapi anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti menteror. Dengan kata lain adalah menolak yang namanya perkebunan. Iblis dengan segala sesuatu, bahkan juga termasuk narkoba yang sedang terjadi. Iblislah dalamnya. Kau mau pegang-pegang? Katakan amin. Jangan pegang-pegang. Kalau sempat kita terlibat juga di dalamnya, ini dirusak di semua. Pertama
kesadaran kita. Sehingga kepada Bapak kita, siapa kau ya? Memang begitu? Begitu. Dia bilang kepada bapaknya begini, kayaknya kamu mau kutobar kau. Katanya kepada bapaknya. Tapi pekerjaan di sini. Dia bilang kepada istrinya, kayak penjual jamu kau cewek ganteng. Shalom. Itu dari di sini. Karena itu aku katakan kepada saudara-saudara tentang masa depan ini adalah sempurna di tengah pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita terus memiliki pelayanan dan membuat pelayanan itu ada di dalam dunia ini. Begitu saudara-saudara, tunjukkanlah engkau sudah dibenarkan. Katakan amin. Tunjukkanlah pelayananmu adalah penuh dengan roh, bukan karena latihan saja, melainkan penuh dengan roh. Percayalah saudara-saudara kepada Allah, sebab semua apa yang dikatakannya yang harus digenapi ini adalah untuk menuju ke abadian, untuk menuju kepada penuh damai sejahtera dunia ini, untuk membuat gereja-gereja Tuhanku melayani dengan praise and worship, pujian dan penyembahan. Wah, luar biasa. Saya katakan untuk hari ini adalah luar biasa hari ini pujian dan penyembahan kita. Sampai-sampai kipas angin pun tidak mampu. Mungkin minggu depan kita harus tambahkan kipas angin supaya jangan panas, melainkan adalah dingin, adem-adem terus. Nari-nari di hadapan Tuhan. Itu penyembahan yang benar saat ini. Berikan tepuk tangan. Saudara yang masih baru-baru, dengarkan baik-baik. Karena banyak jemaat baru sekarang ini. Adalah latih dirimu terus. Datang beribadah. Hanya gereja ini yang 2 pintu. Kiri kanan. Artinya membuka lebar. Berkata begini, pintu itu berkata begini. Welcome. 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 Kenapa? Karena dia diminyaki. Kalau tidak diminyaki kan, tapi ini begitu diminyaki adalah terbuka dia. Welcome. 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 Datanglah. Amin saudara. Jangan katakan aku gereja ini. Aku tidak berbicara soal gereja. Kata nyanyian itu, tak pandang kau dari gereja mana. Juga mungkin akan katakan begini. Oh, tak pandang kau dari kelenteng mana. Oma lagi, tak pandang kau sendiri. Melainkan adalah supaya kita semua ini adalah gerejanya Tuhan, gerejanya Kristus. Apa artinya rupanya gereja Tuhan, gereja Kristus itu? Engkau harus dipenuhi dengan roh. Dan roh Tuhan ada pada kita. Dan roh itulah yang sedang beracara untuk menunjukkan pelayanan kita sampai di mana. Dan nyata bahwa Allah ada di dalam kita. Amin. Terbitlah terang, bisa melayani. Tiga tepuk tangan. Yang terakhir, saudara-saudara, sempurnakan pelayananmu sebagai orang benar di masa depan yang berhubungan dengan kehidupan kekal atau surga. Mari berikan tepuk tangan. Saya mungkin akan ulang supaya jangan ada yang terseret-seret alias ketinggalan. Sempurnakan pelayananmu sebagai orang benar di masa depan yang berbicara tentang kehidupan kekal dan surga. Saat begini kata firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 berkata begini. Dan ini yang diteguhkan oleh Yesus Kristus, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Demikianlah perkataan Tuhan. Itu maksudnya. Amin, saudara. Saya ulangi. Sebab aku ini Allah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah Allah berbicara. Saya teruskan, yaitu rancangan untuk memenuhi damai sejahtera. Shalom, saudara. Ini soal memenuhi adalah karena saudara-saudara yang penuh dengan Roh Kudus adalah pasti ada damai sejahtera. Namun diundang tetap untuk beribadah adalah supaya terus dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kalau di luar kan kita terdengar orang-orang yang mengejek dan lain sebagainya. Dengan kata lain adalah orang yang membuat kita tercemar, memancing kita di dalam emosi dan kegagihan dengan baik-baik. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara juga sebagai kesaksian, jika kita penuh dengan Roh, setiap tantangan maupun setiap permusuhan yang mau menciderai ataupun mau melawan kita, pasti ada senyum. Amin, saudara. Di gedung Balbero, saya ditemui yang baru saja orang sedang mengejek saya. Tiba-tiba dia dalam salam saya pun tersenyum. Kupukul tanggurungnya. Bahasa Indonesia tanggurung punggung kan? Kupukul punggung. Mantap. Bayangkan. Gak ada komentar lain. Apa pernah kau bilang enggak? Saya pun sedang diajar oleh Tuhan adalah untuk menuntun orang. Saya pegang tangannya dengan erat. Sehat kau? Saya bilang, sehat. Ya. Saya pun sehatkan. Ya. Oke, saya pergi. Sebenarnya karena saya sudah di atas sepeda motor. Kalau nggak kupeluk dia. Walaupun besar, kupeluk. Karena damai sejahtera Allah akan terus untuk memenuhiku sebagai hamba, untuk bisa untuk adalah untuk memperdamaikan dunia dan mencerminkan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah. Berikan tepuk tangan Yesus. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itulah yang datang dari Tuhan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, hanya ini harapanmu. Dia dapat teman, mau sukses, mau berhasil, semuanya adalah yang penting bagiku adalah masuk dalam kerajaan kekal itu selama-lamanya. Bahkan juga bisa saat ini ketika Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan dan umur panjang sampai 120 tahun. Shalom. Bagiku adalah supaya dipergunakan adalah untuk menjangkau bangsa-bangsa, bukan saja orang Indonesia. Kelak adalah menjangkau orang India, sebab enak bahasa Indonesia. Sudah saling pengertian itu karena ada di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Haleluya. Amin firman-Nya. Saudara sekalian, dengarkanlah. Untuk yang terakhir, bangkitlah berdiri saudara-saudara. Aku